Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmudin. Kelas agama UGM. Di sini saya ingin mewawancara narasumber kebetulan untuk tugas dari kuliah professional development jurusan dosen Abu Bapak Jack Febria. Kebetulan narasumbernya sendiri ini orang terdekat saya sendiri. Beliau ini bersama saya Oh, mungkin saya perkenalan dari situ ya. Perkenalkan, saya Samara Buana Tungga. Saya saat ini bekerja di CV Audio IT Solutions sebagai profesional program. Sudah. Sudah berapa tahun? Kebetulan saat ini saya sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kebetulan bersama Redi seorang profesional programmer sendiri. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan itu seputar emosi, pengendalian diri lah, pengendalian diri dan goal setting Anda selama Anda bekerja, selama Anda berkarya. Mungkin langsung aja gitu ya. Jadi gimana sih caranya Anda tahu kalau bisa marahin emosi? Oh, mungkin kalau emosi sih ya, saya pernah ngerasain di kantor, apalagi sering dulu pas masih sebagai BPIC. Saya kan punya beberapa tim yang harus saya handle, nah itu kan agak di luar rencana saya gitu. Jadi apa yang mereka lakukan sama target-target yang saya buat itu benar-benar kacau. Nah disitu saya mungkin merasa kesel, capek gitu ya, sedih juga ya, karena ada tekanan juga nih, dari klien, terus dari atasan. Nah terus disitu saya kayak merasa pengen marah juga nih di tempat kerja. Tadi disitu kan saya ingat gitu ya, kalau misalkan itu tuh tempat kerja bukan itu kan satu tim kan ya, kita harus bisa bareng-bareng. Nah disitu saya mungkin awal mengenal emosi saya udah mulai ngedengar orang tuh kebuannya kesel aja, walaupun dia ngasih utarin opini yang benar atau enggak, cuma karena ada emosi yang udah tertahan nih, kebuannya kesel terus gitu. Nah untuk kita disitu mungkin saya udah merasa lagi emosi nih, ya udah stabil. Terus gimana sih cara bersama itu cara mengendalikan emosi itu bagaimana? Terus apa faktor yang sangat mempengaruhi dalam emosi yang ada di tempat itu? Oh, mungkin cara mengendalikan emosi saya lagi keinget saya tuh tempat bekerja gitu ya. Saya di sini sebagai karyawan kebetulan, jadi untuk apa emosi gitu, karena kita sama-sama satu karyawan gitu kan, sama-sama harus berjalan, iya ya, jadi kayak ya udah deh gak apa, disitu saya ratain dulu emosi, gak ngobrol dulu, gak apa, cuma diem dulu gitu. Kita kasih dulu ya ke next gitu ya, kasih waktu untuk ngelah gini, kenapa ya bisa kayak gini, kenapa gitu. Jadi kita bisa utarain semuanya opininya, terus kita bisa dengar pendapat orang lain lebih jelas juga, terus jadi pikiran kita juga terlalu negatif tentang kerja gitu kan. Jadi tadi ada faktor yang mempengaruhi emosi paling utama sih lebih ke target saya sendiri. Ya kan saya kayak dikasih percaya untuk nanti target nih. Nah jika ada yang nggak sesuai sama target saya, baik dari kliennya ataupun dari saya sendiri, mungkin misalnya dari faktornya itu yang pertama tadi yang tadi saya kalau nggak tercapai nih, saya itu merasa kesel sendiri dulu ya. Terus apalagi kayak faktor luar kayak rekan-rekan kerja yang kurang serius nih, jadi dia lebih kayak mentingin urusan pribadi di dalam tempat kerja. Nah, itu mungkin atau dia kliennya kurang profesional, atau enggak kayak kliennya yang kurang cepatnya minta di awal sesuai lah. Iya, nah itu mungkin lebih faktornya klien sama klien sendiri. Oke, emosi ya. Iya. Mungkin selanjutnya di pengendalian diri atau manajemen stres. Gimana sih apa bersama ini mengalami stres? Kalau stres sih waktu itu kan tim juga ya. Ya yang barusan kayak udah berantakan nih semua. Otomatis saya tertekan ya. Nah
pas ngalamin tuh kayak apa ya, jadi kerjaan juga nggak benar. Karena saya merasa ditekan dari atasan, terus saya juga dibebani sama rekan-rekannya seperti itu, jadi mungkin lebih tertekan gitu sih. Ya, kayak gitu ya jadi kayak gitu. Bersama ini tahu gitu Kayak ini mungkin karena kalau saya lagi stres itu di satu di luar kerja gitu, rasanya pas sebelumnya malah bukan itu bekerjanya, karena kalau misalnya kerjanya saya lebih ke fokus mikirin kerjaan ini tuh, jadi kayak ada target-target kan, terutama di kantor itu kan dipakai target tuh, jadi satu hari tuh saya harus mengerjakan apa-apa dan diorganisir ya, jadi dari jam segini sampai jam sekian itu harus apa yang target yang mau dicapai. Nah, saya lebih fokus di situ, nah tapi terasa stresnya itu saya belum jadi kalau udah beres semua kadang-kadang pas dari pembelajaran stres iya, jadi di situ saya masih kerja lagi sampai nanti malam, pokoknya saya benar-benar sering lembur ya? Iya, tapi lebih ke apa ya, pengen ngeberesin semua lah, jadi nggak tenang, tidur juga nggak tenang, apa nggak tenang, jadi pengen semuanya cepat beres ya di hari itu juga, kayak gitu sih sebenarnya. Nah gitu ya. Terus ada teknik untuk mengatasi si stres itu. Terus kayak gimana? Misalkan kita udah tanganin kayak gini, gimana caranya buat sekarang ini kembali produktif? Mungkin cara nanganin stres tadi saya cari kayak hiburan-hiburan. Ya, saya mungkin saya lebih suka kayak nonton sih? Enggak juga, saya suka kayak nonton yang komedi atau apa, ya kadang sengaja lebih ke drama-drama gitu. Ya, apalagi kalau kadang lebih stres nih, nah, kita nonton film-film yang emosional, yang kayak ya komedinya tuh bener-bener lucu, apa yang sedih bener-bener sedih, jadi kan emosi kita keluar tuh. Ya, mungkin bisa seperti itu. Jadi saat kita keluar salah satu emosi saya gitu ya, saya ngerasa kayak belum aja gitu, jadi kayak jangan terlalu fokus di dalam satu hal itu, jadi kan kita masuk yang kehidupan yang lain juga. Iya, jadi kita langsung referensi lain. Iya. Terus gimana cara biar fokusnya gimana? Mungkin fokus balik lagi. Saya lebih ke karena kan saya punya target nih. Ya, jadi saya juga punya jadwal tersendiri di kantor. Ya, jadi udah ada target tanggal ini saya harus apa, tanggal ini saya harus apa. Jadi ya udah jelas. Sama saya juga kan ngapain sendiri nih. Ya kan atas-atas gue sini ini kamu sanggupnya berapa lama? Itu saya ngapain nih targetnya. Nah, misalkan target saya ini harusnya 1 minggu atau 3 harian. Dan itu saya langsung, oh ini nih saya harus produktif lagi karena sampai situ saya bekerja kan. Ya seperti itu. Jadi Emang sudah ada jadwalnya. Iya. nonton tadi istirahat nonton gitu kan, jadi balik lagi lah ke Indonesia, harus lihat jadwal lagi. Iya, saya punya jadwal sendiri. Nah, tadi ngomong-ngomong soal target, kita masuk ke goal setting. Apa sih atau gimana sih cara bersama itu menetapkan sebuah target Target dalam karir? mungkin dalam karir sendiri saya misalkan lebih ke apa yang sudah saya punya saat ini. Misalkan sebelumnya tuh saya belum kerja. Oh iya. Iya, pengangguran sempat. Nah, sebelum sekolah di situ saya kan pengen punya target, pengen jadi programmer. Ya, itu dari dulu kan saya emang cita-cita saya itu. Nah, setelah saya udah achieve nih sebagai programmer, di situ saya nggak berhenti gitu. Saya masih harus dapat naik lagi gitu. Jadi nggak stuck di situ lah. Saya pengen sesuatu yang lebih dari apa yang saya punya. Terus gimana nih cara kita achieve gitu kan, mencapai yang kita bahas step by step, kalau ada caranya mencapai. Mungkin kalau step by stepnya tergantung sama tujuan yang kita mau. Betul. Ya, sebelumnya tuh saya pengen kayak dulu saya jadi programmer, di sini saya kayak punya nih target dalam 1 bulan saya saya harus bisa bahas pemrograman apa, tapi kan karena saya masih pengangguran nih, belum tahu apa yang bakal dibutuhin sama industri atau perkantoran.
saya belajar beberapa bahasa dulu nih, basic-basicnya. Nah mungkin setelah pakai bahasa ya basic di kantor saat ini ada dua ya. Yang pertama mungkin untuk eksternya saya pakai Pascal. Ya, pas waktu zaman kayak sekolah dulu. Iya Pascal, karena kan kebetulan kantor saya juga udah lama ya. Iya, jadi perusahaan lama, jadi masih berkembang sampai saat ini. Ada juga perusahaan pemrograman Java juga saya pakai Java. Ya untuk Android ini. Balik lagi tadi. Ya mungkin balik dalam kata ya. Dari dulu kita harus untuk jadi sesuatu itu kita harus apa nih? Kita tetapin dulu. Misalkan pengen jadi programmer ya, berarti kita harus bisa juga dong cara programming seperti apa, tahu juga programmer itu apa aja, bahasa-bahasanya gitu. Terus kita juga harus bisa ngelakuinnya, juga cuma tahu doang. Jadi kita juga harus latihan nih bahwa kita tuh bisa, cuma tahu aja. Nah mungkin untuk selanjutnya setelah jadi programmer saya sempat pengen jadi kepala bagian yang itunya verifikasinya. PM enggak di bawah PM dulu. Ya. Jadi saya tapi itu sedikit dulu. Ya. Nah, mungkin saat setelah jadi programmer, setelah saya kan lihat nih, oh kayaknya seru nih megang seperti itu. Nah, ya melatih. Nah, terus tuh saya kayak lebih ke tekanan juga ke atasan gitu ya. Nanya-nanya soal itu hasilnya. Terus kayak kalau ada di perusahaan nih ada nggak yang mau ikut meeting atau apa? Nah dari itu saya selalu ngajuin itu. Jadi saya tahu kayak proses kerjanya seperti apa sampai kayak maksudnya melihat ke atasan bahwa saya itu kompeten di bidang tersebut sehingga saya bisa naik ke depan lagi. Terus gimana sih cara menjaga diri agar konsisten ya, lebih ke personal sih. Dimana kita punya tujuan, kita pasti kayak kalau udah mungkin kayak ada gerak kecil kayak kita tuh harus benar-benar pengennya itu dari dalam hati sendiri. Nah jadi kalau kita misalkan saya waktu itu sempat kayak kan belum dapat kerja nih, saya udah malas ngapain bahasa programmer nggak akan ada ini ya kayaknya nggak akan ada kesempatan buat saya. Tapi saya mikir lagi kayak kan kita udah ngelakuin kan misalkan dari 5 langkah kita udah sampai ke langkah ketiga, masa kita mau sia-siakan yang 3 itu. Nah kita harus lanjutin terus sampai beres nih, tapi kita tuh lihat hasilnya seperti apa. Jadi terus jangan sampai ketinggalan gitu. Iya. Jadwalnya jadi itu sampai agar enggak sia-sia semuanya. Iya. Nah mungkin untuk terakhir udah lebih sana bersama nah itu yang sedang memikirkan dengan belum kerja. Mungkin lebih ke cari apa yang kita mau dulu nih. Kita maunya sebagai apa, jangan ngikutin kata orang juga. Karena lihat nih orang lain dari ini kayak enak, dari ini kayak enak. Tapi kita sendiri tuh pengen itu kerjaan itu. Tapi kita tutupin aja orang lain, karena orang lain itu gajinya gede ya gitu gini-gini. Ternyata itu enggak. Jadi kita harus lebih ke personalnya lagi. Baik lagi karena kalau misalkan kita ngikutin orang, pas kita ngejalanin di tengah-tengah, kita udah capek, pusing gitu. Kayak jadi begini kita nggak mau dari awal juga gitu. Jadi untuk kita misalkan kepengen sendiri nih, kita udah sampai tengah-tengah, kita bakal merasa sayang sama usaha-usaha sebelumnya. Yes. Terima kasih waktunya bersama kita belajar. Iya betul. Terima kasih mungkin ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.